Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, saimin was saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dokter namanya Ibnu Khaldah berpendapat, di mana pendapatnya dinukil oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatu pada bab Kitabus Siyam. Penyakit yang timbul pada tubuh kita itu disebabkan karena makanan yang kita konsumsi. Karena kebanyakan kita makan menyebabkan berefek negatif terhadap tubuh kita. Satu sisi ada orang sakit karena kelaparan, sisi yang lain ada orang sakit karena kekenyangan. Satu sisi ada orang mati gara-gara kekurangan gizi, sisi yang lain ada orang mati gara-gara kelebihan gizi. Apa obatnya, kata Ibnu Khaldah? Obatnya adalah lapar. Lapar menjadi obat terhadap tubuh kita yang sakit. Rupanya tubuh kita sakit, muncul ragam macam penyakit. Kata Ibnu Khaldah, apakah yang namanya kanker, apakah yang namanya liver, apakah yang namanya tumor, apakah yang namanya lambung, dan semua penyakit yang ada pada tubuh kita itu disebabkan karena makanan yang kita makan. Yang kedua, itu kata dokter. Tapi menurut psikolog, mereka mengatakan bahwa tubuh kita sakit ini gara-gara pikiran kita. Gara-gara beban pikiran menyebabkan lelah. Pada saat lelah maka tubuh jadi sakit. Maka kenapa orang gila enggak pernah sakit? Gara-gara enggak punya pikiran. Maka kalau kita timbang-timbang kayaknya enak juga jadi orang gila itu, karena enggak pernah sakit. Nah, bukan kita tidak boleh berpikir, tapi para ulama mengajarkan kita berpikirlah yang penting-penting. Jangan menyibukkan pikiran kita ini memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ya, yang layak dipikir, dipikir. Yang enggak layak dipikir, ngapain dipikir? Ada masalah yang layak kadang datang kepada kita, Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka orang berkata, setiap masalah yang datang pada kita ada dua konsekuensinya. Yang pertama, ada masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan nggak perlu dipikir. Kenapa? Karena bisa diselesaikan, tuh apa dipikir? Yang kedua, ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Masalah yang nggak bisa diselesaikan juga nggak usah dipikir, karena kalaupun dipikir nggak selesai juga. Nah, sedangkan pikiran kita ini kadang
sibuk memikirkan sesuatu yang tidak penting untuk dipikirkan. Di antara orang-orang yang berpikir sesuatu yang tidak layak dipikirkan, yang tidak penting untuk dipikirkan, atau perkara itu sudah dipikir orang lalu kita pikir juga lagi, itu mempercepat mati. Maka apa nasihat para ulama? Ibnu Athaillah memberi nasihat kepada kita, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah pikiranmu daripada berpikir sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Berpikir terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, maka orang tersebut dianggap enggak ada kerjaan. Orang yang berpikir sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, maka orang tersebut dianggap urang hana buat cok pelakin celet baprut. Yang sudah dijamin ditetapkan Allah lantas dipikir, itulah yang bikin pikiran kita stres, yang pada akhirnya kata ahli psikologi menyebabkan timbulnya ragam macam penyakit pada tubuh kita yang lain. Berpikir misalkan soal mati, kapan mati? Enggak perlu dipikir, karena mati itu sesuatu yang pasti sudah ditetapkan Allah, enggak perlu dipikir. Yang perlu dipikir kata para ulama adalah al-isti'adad, persiapan terhadap mati. Tanggal mati tidak perlu dipikir. Orang yang sibuk memikirkan tanggal matinya itu juga akan mempercepat matinya. Sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah dijamin, ditetapkan. Berapa kadar rezeki kita ini sudah dijamin. Bahkan Quran mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Sebenarnya ikan-ikan yang ada di laut semua mati. Kenapa? Mereka tidak bisa cari rezeki. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi nyatanya hidup. Buktinya yang dipancing oleh pemancing-pemancing kita itu ikan-ikan hidup, bukan ikan-ikan mati. Berarti mereka hidup. Sebenarnya binatang-binatang yang ada di rimba raya semua mati kelaparan. Apa sebabnya? Karena mereka tidak bisa cari rezeki. Apa sebabnya? Karena mereka tidak diberikan akal oleh Allah. Tapi nyatanya mereka juga hidup. Burung-burung yang ada di udara sebenarnya mati, jatuh ke bawah, berserakan di atas tanah. Kenapa? Karena kelaparan. Kenapa lapar? Karena burung-burung itu tidak pernah sekolah. Tapi nyatanya kadang ayam lebih gemuk daripada pemilik ayam. Tapi kadang sapi lebih sehat-sehat daripada pemilik sapi. Buktinya yang masuk rumah sakit bukan sapi tapi pemiliknya. Kenapa? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Artinya sudah ditetapkan kadar. Sehingga jangan heran ada orang sekolah enggak pernah, ngaji enggak, tapi kaya. Kita udah ngaji, sekolah, enggak kaya-kaya. Karena Allah yang menetapkannya. Allah yang menetapkan berapa kadar rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pokoknya sebelum rezeki itu habis enggak mati-mati. Maka ada orang setelah koma hidup lagi. Bukan hidup lagi, memang belum mati. Kalau hidup lagi berarti sudah mati. Ini enggak, koma habis itu sembuh. Kenapa kok bisa sembuh udah koma? Rezeki belum habis. Karena rezeki kita enggak bisa diambil orang, rezeki orang enggak bisa kita ambil. Orang Aceh mengatakan menyuhana rezeki atrabak bibir ulua. Yang di bibir ini kalau bukan rezeki kita jatuh ke atas tanah. Menyuhana rezeki atrabak bibir ulua. Cuma itanya batak cit, karhut tacok cit, tak pegah kalau 5 minit. Ini yang jadi persoalannya.
Padahal mungkin itu rezeki semut, mungkin itu bisa jadi rezeki ayam, rezeki bebek, tapi belum 5 menit. Sehingga mungkin gara-gara yang 5 menit itu yang menyebabkan asupan makanan menyebabkan jadi penyakit pada tubuh kita, bisa jadi. Yang sebenarnya itu menjadi haknya semut. Ini apa yang kita kasih makan ke semut, ke ayam? Bahkan mohon maaf, coba sup yang paling enak hari ini sup tulang. Dulu tulang itu kita berikan kepada binatang, sehingga sekarang sudah kita sup jadi bakso tulang, sup tulang. Jadi mereka makan apa? Rupanya hidup ini simple sekali. Hidup ini mudah. Yang mempersusah, mempersulit hidup itu kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat hidup ini ribut, hidup ini susah. Sehingga coba ada orang yang kadang-kadang curhat sama kita, berat sekali hidup ini. Berat, tapi ada orang kok begitu. Ada mahasiswa saya dapat nilai A, ikut kuliah 16 pertemuan, dapat nilai A. Senang, sedih, lapor, protes dosennya, Ustaz, kenapa nilai saya A? Saya masuk 16 kali pertemuan, saya bikin tugas, saya aktif di kelas, saya selalu bertanya kepada Ustaz kalau nggak paham. Ujian semester saya ikut, mid semester saya ikut, kok bisa nilai saya A? Mestinya A+. Protes ini. Tapi ada mahasiswa D dapat, santai aja. Ditanya sama kawan, kok senyum-senyum aja, dapat nilai apa? D. Bangga. Kok bangga dapat D? Ada kawan E. Cara menyikapi masalah ini rupanya beragam. Ada orang yang menyikapinya dengan simpel, ada orang yang susah. Coba lihat saudara-saudara kita yang sakit itu. Ada orang yang sakit, kenapa Pak sakit? Dah lama sakitnya. Kamu belum sakit? Belum. Tunggu aja. Berarti ada orang-orang yang tidak stres menghadapi hidup ini. Ada orang-orang yang begitu simpel. Nah, orang-orang yang berpikir simpel ini biasanya itulah orang yang panjang usianya. Itu bisa sampai 80 usianya, bisa 90. Tapi kalau hidup ini stres, ada setiap masalah stres, frustasi, depresi, itu enggak sampai 30 tahun usianya. InsyaAllah tahun ke-31 meninggal dunia. Kenapa stres? Berapa banyak santri kadang-kadang stres? Kenapa? Ada tugas, ada hafalan, stres, ada hafalan. Yang bisa dihafal, dihafal. Yang nggak bisa dihafal, ngapain dihafal? Ini nggak bisa dihafal, ini nggak usah dihafal. Ini bisa dihafal. Quran bisa dihafal, hafal. Kitab-kitab bisa dihafal, hafal. Ini nama-nama ikan kita hafal. Nama-nama ikan nggak perlu dihafal karena itu memang terhafal sendiri. Untuk memberi pesan, begitu gampang hidup ini, begitu mudah hidup ini. Yang mempersusah hidup, mempersulit hidup kita sendiri. Ini kadang orang ketika jumpa dengan kita nampak beban pikirannya besar, matanya layu, susah berbicara, bergemetar-gemetar tubuhnya, rupanya bebannya berat. Pulang ke rumah dimarahi istrinya. Maka itulah doa Nabi Daud, ya Allah, lindungilah aku daripada istri yang mempercepat aku mati. Rupanya ada istri-istri, tapi enggak istri di Masjid Taqwa ya, istri-istri di tempat lain. Itu kalau saya ceramah memang begitu. Kalau ceramah sini ngomong ke sana, kalau ceramah di sana enggak ngomong ke sini. Ini orang-orang baik semua ini. Jadi ada istri itu, kata Nabi Daud, mempercepat tumbuh uban. Ini mohon maaf yang sudah ada uban. Mempercepat tumbuh uban itu salah satunya, kata Nabi Daud, itu karena istrinya tekanan batin. Ke rumah nggak berani pulang. Habis tarawih nongkrong dulu sama kawan di masjid, duduk di warung kopi jam 2 malam waktu istri udah tidur baru pulang. Takut sama istrinya. Bahkan kadang-kadang dimarahi sama pemilik warung kopi, pulang bang, ini kau demo tutup.
Nggak berani. Kenapa nggak berani? Israel di rumah. Itu yang mempercepat mati suami itu rupanya. Kenapa stres? Memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar yakin terhadap nikmat Allah. Kita punya makanan, kita punya materi, kita punya uang, tapi karena Allah melarangnya tidak boleh makan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita nggak makan. Kita nggak makan dan kita nggak khawatir kalau nggak makan mati nanti jam 1 siang. Enggak, karena kita yakin terhadap ketetapan Allah. Lantas kenapa ada orang kadang-kadang sibuk memikirkan sesuatu yang 10 tahunnya akan datang, 15 tahunnya akan datang? Kenapa kamu sibuk begitu stres? Saya sedang memikirkan masa depan. Berapa usianya? 60 tahun. Masa depan apa 60 tahun? Mau bikin rumah besar, udah 60 tahun. Enggak ada lagi cerita rumah besar. Mau kebunnya luas, 80 tahun. Sehingga ada orang kadang sudah pensiun, nggak pernah ke masjid, sibuk bukan lahan sawit, sibuk bukan lahan duren, sibuk nggak pernah ibadah. Kenapa? Susah. Nanti saya makan apa? Nanti anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Ini yang membuat stres. Padahal setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah. Anak sudah ada rezekinya, suami ada rezekinya, istri sudah ada rezekinya. Bahkan kadang istri anak lebih banyak daripada istri suami. Buktinya anak lebih gemuk daripada suami, anak lebih gemuk daripada ayahnya. Pipi anaknya kayak bakpao. Senang kita lihat, imut luar biasa. Tapi ayahnya, Masya Allah, dijamin rezeki oleh Allah. Lantas kenapa ada orang takut? Kenapa ada orang mengambil hak orang lain? Kenapa ada orang merampas hak orang lain? Padahal itu gajinya, padahal itu pendapatannya, padahal itu haknya. Itulah manusia serakah. Lihat burung keluar dari sarangnya, cari apa? Cari ikan. Kemana ikan dicari? Ke laut. Berapa banyak yang dicari ikan oleh burung? Satu. Keluar dari sangkar cari makan. Berapa banyak makanan yang dibutuhkan? Hanya satu saja ikan. Pergi dia ke laut, ambil ikan di laut, kenyang, pulang lagi tidur di rumah. Tapi manusia enggak seperti itu, pergi ke laut bawa pukat. Bukan satu yang diambil, bawa pukat, bawa pancing, bawa kapal, enggak pulang-pulang orang di laut itu. Coba tanya orang pergi ke laut, ada orang berapa enggak pulang-pulang? Sebulan enggak pulang-pulang. Serakah manusia ini. Tapi bukan kita orang serakah. Burung selesai keluar daripada sarangnya, dia makan hanya sesuai dengan kebutuhannya, berangkat pergi pulang. Keluar sarang dalam kelaparan, pulang dalam kekenyangan. Kita pergi lapar, pulang lebih lapar lagi. Berarti hebat burung. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin atas setiap rezeki-rezeki hambanya. Tidak perlu dipikir, tidak perlu susah. Kenapa kawan saya rumahnya besar? Kenapa kawan saya mobilnya mewah? Kenapa pangkatnya lebih tinggi? Enggak perlu dipikir. Kenapa? Allah yang menetapkan untuknya. Kenapa ada orang dengki? Kenapa ada orang iri? Kenapa ada orang benci dengan sesamanya? Disebabkan karena tidak mau menerima takdir Allah terhadap saudaranya. Padahal ulama mengatakan sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Sekuat apapun kita bekerja, kalau rezeki hari ini 20.000 tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau rezeki hari ini 2 piring nasi, ya sudah 2 piring nasi, enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Sekuat apapun, serajin apapun kita bekerja, rezeki sudah ditetapkan, enggak perlu kerja. Maka mulai besok enggak usah kerja lagi.
Bukan begitu. Motivasi yang ingin sampaikan, yakinlah terhadap ketetapan Allah. Ada tukang becak di Luk Semowe, saya kenal orangnya. Saya tanya, Pak, Bapak jadi tukang becak, tarik becak, dari pagi sampai sore berapa banyak dapat rezeki? 100.000. Dari pagi sampai sore? Iya, 100.000. Lebih ada? Enggak, yang banyak kurang. Ceritalah dia ini, karena orang salat, orang ibadah, sering ibadah, ikut pengajian. Saya cerita, satu kali keluar dari rumahnya pagi-pagi cari sewa, dapatlah sewa satu pagi-pagi itu. Orang kaya, kata orang kaya ini, bang, antar saya ke Dorsmir, saya mau ambil mobil kemarin saya cuci tapi nggak sempat terambil, pagi ini mau saya ambil, antar saya ke Dorsmir. Diantarlah sama tukang becak ini sampai depan Dorsmir, diambil duit oleh orang kaya ini di dalam sakunya, drop, ditarik 100.000, dikasih dengan tukang becak. Bang, ini ongkosnya, yang lebih buat abang. Wah, dalam hati tukang becak ini, waduh, ini luar biasa pagi ini. Biasa dari pagi sampai sore dapat 100.000. Ini pagi aja udah satu pelanggan dapat, udah 100.000. Kayaknya 2 juta hari ini. Carilah setelah itu sewa yang lain. Jam 8 nggak dapat, jam 9 nggak dapat, jam 10 nggak dapat, jam 11 nggak dapat, jam 1 nggak dapat, jam 2 nggak dapat, jam 3 nggak dapat, jam 6 sampai sore nggak dapat lagi. Itulah rezeki namanya. Usaha harus, bekerja iya, karena berusaha, bekerja, berikhtiar bukan untuk cari rezeki. Itu amal saleh. Amal saleh, dapat rezeki atau enggak gara-gara kita bekerja, itu Allah berikan pahala. Ala Daud syukra, sebagaimana keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Bekerja itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Jangan marah sudah bekerja enggak dapat rezeki. Ya Allah, aku bekerja ini kok enggak ada gajinya, saya bekerja ini kok enggak ada pendapatannya, saya kerja ini kok enggak ada rezekinya. Jangan marah, Allah siapkan rezeki bidang yang lain. Karena Allah menyiapkan rezeki daripadanya bidang yang lain. Sehingga kadang-kadang ini bidang ini kita kerja kok nggak ada rezekinya, malah itu sebelah sana yang ada rezekinya. Itulah jaminan Allah. Lantas kenapa stres, kenapa frustasi, kenapa depresi? Sesuatu yang dijamin Allah. Ada orang stres ketika pergi di jalan raya lampu merah. Lampu merah juga stres, protes di dalam hati. Kenapa lampu merah lebih lama daripada lampu hijau? Stres. Kenapa lampu merah banyak kali di kota kita ini, padahal kita kota ini nggak macet? Stres. Bukti stres ketika kita berada paling depan di lampu lalu lintas itu, yang belakang klaksonnya besar-besar, padahal belum merah, mau hijau. Makanya kan ada 30, 29, 10, 9, 8, 7. Nah, itu udah 7 udah klakson yang belakang. Kenapa? Stres. Baru 7 kok udah klakson. Orang nggak perlu diklakson, memang udah tahu dia kalau hijau ya jalan, kalau merah ya berhenti. Kita enggak, hijau jalan, kuning jalan, merah lebih kencang lagi jalannya, karena stres. Di Jalan Elak pernah kejadian. Jalan Elak kan nggak ada lampu di tengah jalan. Pernah kejadian seorang ibu-ibu bawa motor nggak ada lampu, bawa motor tapi lampu motor nggak ada. Di belakang bapak-bapak di belakang ada motor, pakai motor tapi ada lampu. Bapak-bapak ini di belakang ketika bawa motor, tiba-tiba ketabraklah ibu yang di depan ini. Kenapa? Karena dia nggak tahu, kok ada motor di depannya di depan, karena nggak ada lampu. Ketika dia hidupin lampu nggak nampak yang di depan, karena yang di depan tuh nggak ada lampunya. Di depan rupanya ibu-ibu. Jatuh, turun dari motor, merepetlah bapak ini untuk ibu itu. Ini gara-gara ibu nggak ada lampu, makanya kecelakaan. Gara-gara ibu nggak ada lampu. Coba motor saya ada lampunya, motor ibu nggak ada lampu, ini gara-gara ibu. Apa jawab ibu itu? Gara-gara bapak. Bapak yang ada lampu kenapa tabrak saya yang nggak ada lampu?
Coba, mestinya bapak itu kan bisa lihat ada lampu. Itulah mak-mak, makhluk terkuat di muka bumi. Kalau kita marahi, dia yang marahi kita. Makanya wajar lampu motornya sennya kiri, belok tetap kanan. Apa sebabnya? Memang begitu, makhluk terkuat di muka bumi. Jangankan anaknya, suaminya dipukul. Tapi enggak yang di sini. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan, berpikirlah sesuatu yang layak dipikir. Berpikirlah sesuatu yang terkait dengan kuasa Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Pikirkan, kenali diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Pikirlah tentang ciptaan Allah. Pikirkah tentang bagaimana Allah menciptakan alam ini, termasuk memikirkan tentang kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah, untuk menambah iman takwa kita ke hadapannya. Jangan berpikir sesuatu yang sudah dijamin, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, basirah kita, ruh kita, mental kita sehat, disebabkan karena pikiran yang Allah gunakan benar-benar kita gunakan untuk berpikir sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin banyak berpikir, semakin banyak iman kita bertambah. Semakin sering berpikir, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.